Baik, bisa kita mulai mungkin ya. Apa suara saya terdengar dengan jelas, anak-anak semuanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dalam aktivitas sehari-hari dan juga diberikan kemudahan. Bagaimana? Apakah semuanya sehat ya? Sehat semuanya, alhamdulillah. Mungkin yang lagi sakit atau mungkin sedang tidak enak badan, ya tidak apa-apa, boleh off kameranya. Kalau yang mau on kameranya juga dipersilahkan. Mudah-mudahan bisa saling bersama-sama berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran pada kali ini. Pada pembelajaran kali ini melanjutkan materi kita yang sudah 2 minggu yang lalu ya, dimulai dengan pembelajaran dan juga kemudian diskusi kelompok ya, saya bagi-bagi per kelompok kecil ya. Kemudian minggu kemarin kita sudah melakukan presentasi gitu ya. Nah, jadi hal tersebut kita akan lakukan penguatan pada pertemuan kali ini karena kemarin presentasi saja waktunya juga sudah sangat mepet ya, karena kalian ada 6 kelompok ya. Jadi kita coba sekarang kita kuatkan, kita akan lakukan diskusi, kita akan tanya jawab ya terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh kalian semua. Saya harapkan kalian semua bisa beraktivitas dengan baik ya. Aktifkan diri kalian. Kalau memang ternyata ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jika memang ada sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikan saja. Tetapi sejenak ya, sebelum kita melakukan aktivitas ya, saya akan melakukan aktivitas yang bisa membuat diri kita bisa lebih fokus ya dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin ini adalah pembelajaran terakhir di hari ini. Jadi saya minta sedikit kita membuat ketenangan dalam diri kita. Bisa disebut ini adalah meditasi kecil ya, untuk bisa menguatkan fokus kita, menguatkan bagaimana pembelajaran kita ini menjadi lebih jelas tujuannya gitu, dan kalian lebih segar dan juga lebih tenang dalam mengikuti aktivitas ini. Jadi nanti kita akan lakukan meditasi kecil ya, bisa dilakukan bersama-sama. Kalian semua harus mempraktekkan ya. Kalian semuanya harus mempraktekkan dan juga kita coba, mudah-mudahan ini bisa memberikan ketenangan bagi kita, memberikan kenyamanan bagi kita, dan juga bagi kita akan memiliki tujuan yang lebih jelas dalam kegiatan pembelajaran kita. Ya, kita mulai. Ini akan saya share screen kan, kemudian kalian ikuti, dengarkan, kalian amati sesuai dengan perintah yang sudah disampaikan dalam video ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius, sehingga kalian mendapatkan hasil yang maksimal dan juga memberikan ketenangan dalam diri kalian. Langkah pertama, kita mulai hentikan sejenak ya. apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri. Jelas suaranya ini? Dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Jelas, Pak. Ya, mulai ya. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai
atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak, rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silahkan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Ya, terima kasih anak-anakku sudah mengikuti latihan terkait dengan mindfulness ya, atau kesadaran penuh agar kita bisa lebih siap dan juga lebih fokus dalam mengikuti aktivitas apapun. Lakukan hal tersebut jika kalian merasa gundah gulana atau kalian sedang ada banyak tugas ataupun Anda sedang mengalami hal-hal yang sulit. Silakan berikan ketenangan. Sebetulnya kalau bagi seorang muslim sudah terbiasa, ini sama halnya seperti kita sedang sholat ya, ataupun berzikir. Ini kita bisa terapkan dalam aktivitas kita sehari-hari jika kita sudah mulai mengalami kepadatan dan juga tekanan yang ada dalam diri kita. Nah, baik anak-anakku semuanya, pada waktu sekarang juga saya akan melakukan pemeriksaan kehadiran ya. Terlebih dahulu bagi kalian yang sudah hadir, mohon nanti silahkan bisa menyebutkan nama atau misalkan hadir gitu ya, seperti itu. Baik, saya panggil terlebih dahulu.
Ya. IPA 1 tanggal 7 ya. Alia Anazwa ada. Hadir, Pak. Anissa Siti Rahma ada. Hadir, Pak. Arya Pranajaya. Arifa Aili. Hadir, Pak. Aubrey. Hadir, Pak. Bunga Agita. Hadir, Pak. Desi Kurniasari. Hadir, Pak. Dipo Haryo. Hadir, Pak. Minggu lalu Farad juga Darmawan. Gimana? Dipo? Minggu lalu juga saya hadir, Pak. Oh, minggu kemarin hadir? Ya, baik ya. Kemudian Farad Darmawan. Hadir, Pak. Gani Indramurti. Gazi, sorry, maaf ya. Gazi. Hasna. Hadir, Pak. Kadafi. Hadir, Pak. Keisha. Hadir, Pak. Khalif. Khotimah. Hadir, Pak. Muhammad Ilal Al-Fikri. Hadir, Pak. Muhammad Raditya. Hadir, Pak. Muhammad Fadil Diaul Haq. Hadir, Pak. Muhammad Laika Akbar. Hadir, Pak. Muhammad Naufal Asfia. Hadir, Pak. Nabil Kauhtarizki. Hadir, Pak. Nabila Jasmine. Hadir, Pak. Nadia Ismah. Naira Giani. Hadir, Pak. Naira Prameswari. Hadir, Pak. Kolbi Erdika. Hadir, Pak. Rafli. Hadir, Pak. Ranti. Sakit, Pak. Apa? Minggu lalu juga hadir, cuman sakit, Pak. Siapa? Kolbi. Kolbi. Kemudian Ranti. Hadir, Pak. Rafida. Hadir, Pak. Resa Evansa. Rian Gafran. Hadir, Pak. Selidini. Hadir, Pak. Safira. Hadir, Pak. Suci Amanda. Hadir, Pak. Syahwa Novita. Hadir, Pak. Yauza Kanaya. Hadir, Pak. Baik. Ada yang belum dipanggil? Khalif, Pak. Hadir, Pak. Siapa? Khalif. Halif hadir. Baik. Ada lagi? Baik, anak-anakku sekalian. Selanjutnya saya ingin kalian menuliskan apa yang sudah kalian rasakan tadi ya. Kalian ungkapkan satu kata saja ya. Satu kata. Saya sharekan Padletnya di linknya ya di chat ya. Silahkan saya kasih waktu 2 menit untuk menuliskan apapun ya yang sedang kalian rasakan. Nama misalkan Khalif senang, Khalif nyaman gitu ya. Silahkan satu kata saja ya yang kalian rasakan pada hari ini. Mungkin ada yang sedang merasa sedih atau mungkin sedang merasa tidak nyaman. Tuliskan satu kata boleh ya, minimal satu kata. Silahkan. Saya tunggu waktunya 2 menit saja. Seger Arifah, alhamdulillah ya. Makanya kadang-kadang kalau kita sedang merasa gundah, langkah yang terbaik adalah kita sholat atau zikir ya bagi muslim gitu ya. Nah, bagi yang non muslim mungkin bisa melakukan hal seperti tadi. Silahkan ada lagi yang lainnya mencoba menyebutkan ya, nggak usah pakai kelas, nggak apa-apa, relax, tenang, damai ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Mungkin ada yang hari ini sedang merasa sedih juga boleh tuliskan siapa yang merasa sedih ya. Stabil, alhamdulillah, nyaman ya, iya, tentram, alhamdulillah.
Iya. Seneng, hahaha. Kalau seneng, pakai emot ya. Terima kasih. Ini nanti akan saya simpan dan saya sharekan kepada kalian. Terus ya, kita harus bersyukur ya. Memang dengan kita menyadari nafas, kita itu harus bersyukur bahwa kita itu masih diberikan nafas ya. Oksigen gratis oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oleh Tuhan diberikan gratis sehingga kita masih bisa bernafas, itu kita harus bersyukur ya. Seneng tapi lapar ya, silahkan kalau online begini kalian bisa juga sambil ngemil sebetulnya ya. Silahkan. Alhamdulillah ini sudah banyak. Selanjutnya silahkan kalian boleh menuliskan ya apapun yang ingin kalian tuliskan di sana. Nanti setelah itu kita akan coba melanjutkan pembelajaran kita dan ini akan bisa disimpan ya. Ini bisa di-share dalam bentuk PDF, saya simpan, nanti bisa saya sharekan kepada kalian juga. Baik anak-anakku, sudah mengungkapkan apa yang sedang dirasakan oleh kalian. Ini masih ada nyambung, rileks, stabil, rileks, tenang, tentram, semangat, alhamdulillah ya. Selanjutnya saya akan mencoba membahas ya, tapi kita sistemnya diskusi ya anak-anak. Jadi sistemnya diskusi, saya ingin kalian mengungkapkan ya jawaban, bisa bertanya ya, tapi dengan cara yang sopan ya, bisa mengangkat tangan terlebih dahulu, sebutkan nama dari kelompok mana gitu ya. Nah, saya akan memberikan penguatan terkait dengan materi yang sudah kalian pelajari dan juga kalian kerjakan LKPD-nya di pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya share screen lagi terkait dengan tugas. Yang pertama adalah tugas kelompok A terlebih dahulu. Tugas kelompok A terlebih dahulu ini sudah saya siapkan, yaitu kelompok Arifa, Alia, Anissa, Arya, Aubreu, Bunga. Nah, gitu ya. Ini saya akan meminta penjelasannya per nomor terlebih dahulu. Nanti kelompok yang lain bisa mengungkapkan jawabannya. Jika sama jawabannya seperti apa, jika beda jawabannya seperti apa. Nanti akan saya catat di sini siapa yang sudah aktif dan juga ke dalam nilai kelompok dan juga nilai individu untuk kalian semua, karena mau tidak mau keaktifan kalian ini juga menunjukkan bagaimana kalian belajar ya. Tidak melulu harus nilai ujian, nilai ulangan saja ya, karena itu mungkin kadang-kadang kita ulangan dalam kondisi tidak nyaman, tidak enak badan atau lagi sakit, mungkin nilainya kecil. Itu bukan menjadi patokan utama dalam pembelajaran yang saya bawakan ini. Nah, baik, yang pertama adalah kelompoknya Arifa ya. Kelompoknya Arifa sudah menyampaikan jawabannya. Jadi kita sekarang akan membahas terlebih dahulu adalah tentang gelombang transversal. Ya, seperti yang sudah diketahui oleh kita semuanya bahwa gelombang transversal itu adalah gelombang yang bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Seperti ini, naik dan turun gitu ya. Arah getarnya itu naik dan turun, tetapi arah rambatannya horizontal. Jadi arahnya vertikal, arah getarnya, kemudian arah rambatnya itu adalah horizontal. Kita akan bedah terlebih dahulu terkait dengan ini. Pertanyaan pertama adalah mengenai simpangan ya. Silahkan kelompok A sampaikan seperti apa ya yang disebut simpangan, dan titiknya mana saja yang disebut simpangan. Nanti kelompok yang lain boleh mengungkapkan. Boleh, silahkan. Satu soal saja yang simpangan saja ya. Menurut kami, dari kelompok kami, simpangan itu adalah jarak suatu titik yang ada pada gelombang terhadap posisi setimbang, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K. Ya, baik. Jadi sudah dijawab, simpangan itu seperti itu dan titiknya adalah A, B, C, D,
D, E, F. Kemarin kan baru presentasi saja ya, belum saya klarifikasi atau saya berikan penguatan. Nah, sekarang coba kelompok yang lain, siapa yang mau menyampaikan, sebutkan nama. Tadi siapa yang memberikan pernyataan? Di kelas A, di kelompok A siapa tadi? Arifa. Arifa, baik Arifa, terima kasih. Silakan kelompok lainnya siapa yang ingin menyampaikan? Kelompok lain sebutkan nama. Definisinya juga, Pak. Ya, boleh ungkapkan definisinya, terus titiknya yang mana? Silakan. Hasna dari kelompok mana? Reka dulu sebentar, Pak. Oh, silahkan. Mungkin kelompok yang lainnya dulu, boleh? Masih yang nomor 1, Pak. Iya, nomor 1. Masih nomor 1. Kita kan belum menyatakan itu benar atau salah ya. Khalif, silahkan boleh menyampaikan. Dari kelompok mana, Khalif? Simpangan itu kedudukan gelombang dari... Maaf, Khalif dari kelompok mana? Kelompok C. Kelompok C, Khalif. Baik. Silahkan Khalif, sampaikan. Kalau simpangan menurut kelompok kami itu kedudukan gelombang dari titik seimbang. Titiknya itu dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. A, C, E, G, I, K. Gitu. Oke, berarti kurang lebih titiknya sih sama ya, Khalif ya, dengan kelompok yang A. Baik, terima kasih Khalif. Baik, ada dari kelompok yang lain siapa? Tolong sampaikan, barangkali ada yang jawabannya berbeda. Kelompok B, kelompok D, kelompok E, silahkan. Ada yang jawabannya berbeda? Silahkan boleh mengungkapkan. Kelompok C, kelompok D, bagaimana kelompok D? Ada yang bisa mewakili? Untuk kelompok B sama, Pak. Kelompok B, Hasna, bagaimana Hasna? Silahkan. Sama juga, Pak, penjelasannya. Kedudukan gelombang dari titik seimbang. Titiknya sama? Ya, sama, Pak. Baik. Jawabannya sudah ada sampai 3 ya, Hasna, Khalif, dan juga Arifa. Ya, jawabannya kurang lebih seperti itu. Baik, saya akan sedikit memberikan penguatan terkait dengan simpangan itu seperti apa. Yang harus kalian pahami, yang namanya simpangan, ya, ini adalah simpangan, berasal dari kata simpang, ya, simpang atau nyimpang, ya, artinya yang disebut simpangan adalah kondisi di mana dia tidak berada pada kondisi normal, sehingga dia melakukan perbuatan yang menyimpang, misalkan ya. Artinya kalau misalkan kalian melakukan perbuatan yang lurus, berada pada jalan yang lurus, itu berada pada titik setimbang ya, pada garis setimbang. Jadi ada kata kuncinya di sini, ada titik setimbang. Mana yang disebut titik setimbang? Yang ini ya, yang garis horizontal yang ini garis horizontal yang ini sampai ke sini, ini adalah titik seimbang. Maka yang titik yang letaknya bukan di titik setimbang itu disebut sebagai simpangan atau menyimpang. Ngerti nggak maksudnya? Jadi menyimpang atau simpangan adalah kondisi di mana kita di luar kondisi normal atau tidak berada pada jalan yang lurus, misalkan. Nah, kalau jalan yang lurus itu kita sebutkan adalah garis yang ini, titik seimbangnya, maka di luar yang garis seimbang ini itu adalah simpangan atau yang menyimpang. Maka sebetulnya garis ini ya, simpangan itu di titik dari sini, misalkannya ini titik kecil sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini.
Dari sini, pokoknya setiap titik dari ujung sini sampai ujung sini, ya, ini adalah menyimpang. Berarti yang ini, ya, saya ganti warnanya. Yang ini dia tidak menyimpang. Ini tidak menyimpang, alias simpangannya sama dengan 0. Ini tidak menyimpang. Ini tidak menyimpang. Ini tidak menyimpang. Ini tidak menyimpang. Maka yang menyimpang adalah ini. Ya. Maka titik dari sini ke sini, ini 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 kan titik seimbang ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi itu disebut sebagai simpangan. Maka simpangan pada transversal ini dia dari kecil sampai maksimal ke sini, puncaknya terus turun lagi, 0 lagi. Negatif gitu ya. Kemudian 0 lagi. Nah, ini menyimpang, 0 lagi. Jadi ada kalanya manusia juga bisa jadi seperti itu. Setelah melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan yang salah atau perbuatan dosa, terkadang kita harus kembali ke jalan yang benar, diingatkan gitu ya, berada pada jalan yang lurus gitu ya. Maka ada kalanya kita di sini harus kembali ke jalan yang lurus gitu ya. Nah, jadi ini sama, dia akan ke 0 lagi menyimpang. Nah, itulah yang disebut sebagai simpangan. Maka jawaban yang disampaikan oleh kalian tadi sudah benar ya. Di sini B ke sini, ini simpangan ya. Kemudian D ke sini simpangan, ini ke sini simpangan, ini ke sini simpangan, ini ke sini simpangan. Jadi jawabannya sudah benar semua. Jadi yang namanya simpangan adalah kondisi di mana titik tersebut di luar garis keseimbangan. Jadi semuanya bisa disebut. Nah, maka titik B ini, titik F ini, titik D ini, titik H ini adalah simpangan yang paling besar. Ya, simpangan yang paling besar atau simpangan yang paling jauh. Kondisi di mana diri kita paling jauh ya dari jalan yang benar, misalkan anggapannya seperti itu ya. Nah, silakan siapa yang tahu ya angkat tangannya ya, silakan angkat tangannya. Boleh. Yang tadi kan simpangan itu dari kecil sampai membesar terus mengecil lagi, 0 lagi. Nah, yang tadi berada di puncak dan yang di bawah tadi itu adalah simpangan yang paling jauh atau simpangan paling besar. Siapa yang tahu itu disebut apa? Ya. Puncak sama dasar. Betul. Silahkan Hasna dan Halif. Halif dulu boleh. Kalau yang B, F sama J itu puncak gelombangnya, Pak. Puncak simpangan. Puncaknya, betul. Itu sudah betul ya. Dasarnya. Betul. Yang disampaikan Halif sudah benar. Hasna, bagaimana Hasna? Sama juga Pak, untuk yang titik tertinggi pada gelombang itu dinamakan puncak, dan titiknya itu B, F, dan juga J, dan kalau titik terendah yang ada di gelombangnya itu dinamakan dasar, dan titiknya D dan H. Baik, selanjutnya tadi ada yang ngacung Dipo ya tadi ya? Sama sih Pak. Dito, sorry. Dito gimana? Sama sih Pak intinya. Ngerti nggak pertanyaannya tadi? Tadi kan simpangan dari kecil, membesar sampai ke puncak. Berarti ada dikala di puncak tersebut ada simpangan yang paling besar, simpangan yang paling jauh, simpangan terjauh. Nah, silakan Farad. Amplitudo, Pak. Bagus, Farad. Terima kasih jawabannya. Yang disampaikan oleh Halif, Hasna, dan juga Dito sudah benar ya. Itu adalah puncaknya. Tetapi jarak dari titik kesetimbangan sampai titik puncak itu adalah simpangan yang paling jauh atau yang paling besar disebut sebagai amplitudo ya. Itu oleh Farad Darmawan. Saya catat terlebih dahulu. Halif tadi ya. Halif. Kemudian tadi siapa? Hasna ya. Hasna, kemudian Dito, dari kelompok mana Dito? Kelompok B, Pak. Alhamdulillah, kelompok B banyak ya. Dito, kemudian tadi Farad dari kelompok mana? B. Dito B juga. Sorry, bukan. Farad Darmawan. Iya, Pak. B juga ya. Terima kasih.
atas jawabannya. Ya, selanjutnya ya kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Itu kita coba cek yang kelompok B ya. Yang cek di kelompok B adalah kelompok Farad Darmawan, Desi Kurnia, Dito Gazi Hasna dan Kadafi. Ya, saya minta kalian pertanyaan 2 dan 3 ya, tolong disampaikan karena ini berkaitan erat. 2 dan 3. Silahkan. Siapa yang ingin menyampaikan boleh berganti orang ya. Desi Kurnia, silahkan Desi Kurnia dari kelompok B. Untuk nomor 2, menurut kelompok saya dan teman-teman, nomor 2 itu puncak gelombang adalah titik-titik tertinggi pada gelombang, yaitu titik B, F, dan J. Untuk nomor 3-nya boleh sama yang lain. B, titik B ini ya, B, F, dan C. Ini yang disebut sebagai puncak gitu ya maksudnya ya. Boleh? Silahkan, satu lagi siapa yang ingin menyampaikan? Silahkan. Kadafi. Titik yang terendah, ya Pak. Kadafi. Titik yang, ya Pak. Ada Pak? Ya silahkan, dari kelompok mana? B ya? Dari B juga Pak. Ya silahkan. Dasar gelombang adalah suatu titik terendah yang ada pada gelombang. Titiknya titik D sama titik H Pak. Kadafi. Lembah gelombang. Sorry, apa tadi? Dasar gelombang. Dasar, ya? Pak. Iya. Dasar gelombang itu berada di titik mana? D sama H. D dan Sama H. Ini ya. Ini adalah dasar. Baik, silahkan dari kelompok lainnya. Apakah ada berbeda pandangan atau sama pandangan atau sama jawabannya? Silahkan bisa mengungkapkan. Silahkan. Siapa tadi? Yang belum? Saya cek dari yang paling atas ya. Hadafi sudah. Syahwa, silahkan Syahwa. Menurut kelompok kami setuju sama apa yang diungkapin Desi sama juga Kadafi. Ya kalau misalnya puncak gelombang adalah puncak titik-titik tertinggi gelombang, yaitu ada di titik B, F, dan juga J, serta dasar gelombang adalah dasar titik terendah gelombang, yaitu ada di titik D dan H. Ya, jawabannya sama. Syahwa dari kelompok mana? F, Pak. Di kelompok F. Terima kasih ya, Syahwa sudah menyampaikan pendapatnya. Ya, baik, saya langsung jelaskan saja ya, saya langsung kuatkan ya, saya akan langsung kuatkan bahwa yang disampaikan oleh kedua kelompok tersebut sudah benar, bahwa ini adalah puncak gelombang, ini adalah puncak gelombang, ini adalah puncak gelombang, sedangkan yang di bawah ini adalah dasar gelombang. Jadi titiknya adalah B, F, J untuk puncak, kemudian D dan H untuk dasar gelombang. Baik, selanjutnya kita berpindah ke soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya saya akan ganti LKPD-nya menjadi kelompok yang lain. Tadi yang sudah mengungkapkan kelompok B sudah ya tadi ya. Desi ya, sorry. Sekarang kelompok C ya. Silahkan kelompok C itu diketuai oleh Khalif ya. Khalif. Ada Keisha, ada Khotimah, ada Ilal, ada Raditya, ada Fadil. Silahkan siapa yang ingin mengungkapkan nomor 4 dan juga nomor 5 ya. Silahkan. Saya akan tunjukkan gambarnya. Silahkan kelompok C, kelompok Khalif. Menurut kelompok kami, kelompok C,
Nomor 4, bukit gelombang adalah lengkungan yang berada di atas titik seimbang, yaitu titik A, B, C, satu gelombang, lalu titik E, F, G, satu gelombang juga, dan titik I, J, dan K, satu gelombang juga. Untuk nomor 5 disampaikan oleh yang lain. Ya, silahkan nomor 5. Untuk nomor 5, lembah gelombang adalah lengkungan gelombang yang berada di bawah titik seimbang. Apabila pada gambar yaitu titik C, titik D, titik E, dan titik G, H, dan I. Jadi C, D, E, G, H, I gitu ya. Baik, saya catat terlebih dahulu. Tadi siapa ya? Yang pertama, kelompok C yang menyampaikan tadi siapa? Geisha. Geisha. Ya. Geisha ya, Geisha. Satu lagi siapa tadi? Fadil, Pak. Muhammad Fadil. Fadil, ya. Baik, terima kasih. Silahkan dari kelompok yang lain, terutama mungkin kelompok D dan juga kelompok F yang belum menyampaikan pendapatnya, boleh bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan lembah dan bukit gelombang. Silahkan. Ya, Nabil Kautariski. Ya, silahkan Nabil sampaikan. Jadi menurut kelompok saya sama seperti kelompok C. Maaf, kelompok berapa? Nabil? D, Pak. D. Silahkan. Jadi bukit gelombang adalah lengkungan ABC atau EFG. Dan yang satu lagi lembah gelombang adalah cekukan CDE dan GHI. Baik. Dua kelompok sudah menyampaikan jawaban yang sama ya, bahwa bukit itu yang dari sini ya. Baik, ini saya tandai. Jadi betul sekali ya. Ini ya yang berada di atas garis. Nah, ini garis yang ini adalah garis keseimbangan. Ini ya bernilai positif, maka sebagai bukit ya. Ini bernilai negatif ya, yang lembah ya. Ini bukit ya. Ini bukit ya. Ini juga bukit. Jadi kalau ngomongin bukit itu harus melengkung. Maka semua titik disebutkan I, J, K gitu ya. Nah, beda dengan puncak. Kalau puncak hanya satu titik, B, F, J gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang sama, tolong nanti dijawab dengan benar ya. Nah, ini lembah ya. Kemudian ini lembah. Nah, ini lembah gitu ya. Betul sekali. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya saya akan close terlebih dahulu, itu kelompok D. Silahkan kelompok D dapat menyampaikan penyampaiannya. Tadi kelompok C sudah ya, kelompok D. Ya, silahkan kelompok D itu dari Muhammad Naufal, Nabil, Naira Giani, Muhammad Laika, Nabila Jasmine, Nadia Ismah ya. Nah, silahkan dapat menyampaikan jawabannya, yaitu nomor berapa dia? Nomor 6. Ini perasaan jumlahnya bukan segini deh. Ya. Ada 8 soal ya. Ini kelompok D, kenapa cuma ada 7 ya? Bentar. Ya, betul ya. Ada 8 soalnya ya. Silahkan yang amplitudo terlebih dahulu ya oleh kelompok D yang nomor 6. Tadi sudah disinggung ya, amplitudo itu yang mana? Silahkan yang ingin menyampaikan jawabannya. Nabila Jasmine, silahkan. Amplitudo atau panjang gelombang adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan, yaitu titik
B ke B1 dan D ke D1. Ya, silahkan dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menyampaikan mana yang disebut amplitudo? Tadi siapa namanya tadi? Nabila Jasmine. Sebentar ya, saya tulis dulu. Di kelompok yang tadi, Nabila Jasmine kelompok berapa? D, Pak. D ya. Ya, silahkan ada yang ingin menyampaikan kelompok Rafida atau siapa dulu? Taruh sebentar. Oh, Muhammad Raditya dulu. Silahkan Muhammad Raditya. Nah, di sini kelompok kami memiliki pernyataan. Mohon maaf, kelompok mana Raditya? Kelompok C, Pak. Kelompok C, Raditya. Baik. Ya. Silahkan. Di sini pernyataannya adalah amplitudo adalah pengukuran skalar yang non negatif dari besar osilasi pada suatu gelombang, yaitu titik B, B1, dan D, D1. Baik, mohon diulangi Raditya pernyataannya. Amplitudo itu apa? Amplitudo adalah pengukuran skalar yang non negatif dari besar osilasi pada suatu gelombang. Baik. Terima kasih. Tadi siapa lagi? Muhammad Raditya sudah. Kemudian silahkan mana tadi ya yang sudah Oke, Khotimah ya. Khotimah, silahkan Khotimah. Saya dari kelompok C juga Pak, jadi ya sudah sama. Oh, sudah sama. Radit. Baik, terima kasih Raditya dan juga Khotimah yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, selanjutnya ini saya akan berikan penguatan ya. Yang disebut amplitudo saya kembalikan seperti pertanyaan semula yang saya sampaikan di awal, bahwa amplitudo itu ini adalah simpangan sampai sini dia menyimpang, kemudian di sini kondisi nol lagi gitu ya. Maka puncak dan juga dasar ini adalah amplitudo, maka disebut di sini A ya. A. Jadi untuk amplitudo itu ya, amplitudo ya, itu adalah dari B ke B1 dan dari D ke D1, kan begitu ya? Ini dengan ini ya, itu ya. Nah, berarti dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu ya. Jadi berarti dari ini juga sama nih. Ini ke sini, jaraknya berapa senti? Ini ke sini. Ini ya, puncak ini ke sini. Itu amplitudo. Nah, nilainya kalau di atas disebut sebagai positif, kalau di bawah disebut negatif. Tetapi ya, positif dan negatif ini hanya terkait dengan posisinya saja. Dalam perhitungan itu tidak diikut sertakan tanda positif maupun tanda negatifnya ya, tidak diikut sertakan tanda positif dan tanda negatifnya karena yang digunakan hanya besarnya saja. Nah, tetapi positif dan negatif itu hanya menunjukkan posisinya di mana, apakah di atas 0, apakah di bawah 0. Ini kan di titik keseimbangan di sini ya. Ya, ini 0, garis 0. Baik, sudah. Ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan? Tidak ada. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu pertanyaan selanjutnya ya. Ini saya akan cek yang kelompok mana ya? Kelompok E ya, yang belum ya. Kelompok E akan saya coba tampilkan. Kelompok E yaitu Rafida, Naira, Ranti, Rafli, Kolbi, dan juga Resa, yaitu nomor, nah ini sama nih, hilang ya, nomor 8, oh mana ya? Oh ya, sorry, enggak, sudah benar ya. Jadi silakan nomor 7, kelompoknya Rafida, silakan nomor 7, sampaikan. Siapa kelompok Rafida, kelompok E ini yang ingin menyampaikan? Aku Pak. Silahkan, siapa? Yang nomor
Naira Prameswari ya. Yang menurut saya dan kelompok E, panjang gelombang adalah jarak satu gelombang atau bukit ke gelombang berikutnya dalam huruf lambda, yaitu titik B, DF atau B sampai F, DFH atau D sampai H, dan FHI atau F sampai I. Baik, ini akan saya copy terlebih dahulu karena gambarnya sudah semakin tidak jelas mungkin ya. Ya, oke. Jadi tadi disampaikan oleh Naira Prameswari itu adalah B ke F ya, dari sini ke sini terus B ke F terus D ke H gitu ya. Baik, silakan ada kelompok lain yang ingin menyampaikan atau ingin memberikan penjelasan. Sebentar saya catat dulu tadi takut saya lupa ya. Naila ya. Tadi kelompok ini Naira ya. Prameswari. Ada yang belum saya catat tadi siapa? Udah semua ya? Raditya sudah, Nabila Jasmine sudah. Oke. Yang belum tercatat mungkin silahkan bisa mengungkapkan. Sekarang oleh Alia Anazwa. Silakan Alia Anazwa bisa menyampaikan jawabannya. Menurut kelompok A, kelompok A ya. Ya, panjang gelombang adalah jarak dua puncak berurutan atau jarak dua dasar berurutan. Titiknya BF, DH, dan FJ. Mohon diulangi titiknya. Titik BF, DH, dan FJ. Oke, baik, terima kasih. Jawabannya ada dari kelompok yang lain, silahkan boleh ungkapkan. Khotimah dari kelompok mana? Saya dari kelompok C, Pak. Silahkan kelompok C. Ya, panjang gelombang adalah jarak satu puncak gelombang ke puncak lainnya, yaitu titik BF, dari titik B ke F, F ke J, dan DH. Oke, jadi jawabannya kurang lebih sama ya semuanya ya. Tadi siapa? Sudah ya, saya tulis belum tadi. Siapa? Khotimah belum, Pak. Kelas berapa? Kelompok berapa? Kelompok C. Kelompok C ya. Baik, tadi sudah disampaikan, saya akan berikan penguatan terkait dengan lambda. Lambda ini adalah, ya saya akan coba sebentar ya. Lambda ini adalah panjang gelombang, ya panjang gelombang. Nah, jadi ciri-cirinya apa panjang gelombang ini? Ya tadi ya dari titik satu ke titik yang lainnya. Artinya dia mulainya dari sini, maka kembali lagi ke titik ini lagi dari sini nih. Melihat titik dari sini, ya. Kalau dari sini, maka dia mulainya kan turun. Ya, turun, ini naik, kemudian ini naik. Nah, ini mau turun lagi kan? Nah, berarti sudah membentuk satu panjang gelombang. Sekarang dari sini ke sini, ya dari sini ke sini. Berarti kan dari sini naik nih, naik. Jadi pulsa gelombangnya tuh mulai lagi seperti awal. Nah, itu disebut dia sudah jarak dari situ, dari titik itu ke titik yang tadi mulai lagi dengan mulainya pulsanya fasenya sama. Nah, itu yang disebut sebagai satu panjang gelombang sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Nah, sekarang saya akan tanya ya. Selain yang B ke F, D ke H, F ke J, tadi jawaban kalian sudah benar semua ya. Jadi B ke F, kemudian D ke H, dan F ke J ini sudah benar. Ya, luar biasa jawaban kalian sudah sangat bagus sekali. Nah, tetapi saya ingin tanya lagi, siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan mana yang disebut sebagai panjang gelombang lain dari titik mana sampai titik mana? Silahkan boleh acungkan tangannya. Silahkan. Baik, saya urutkan. Dito ya, silahkan Dito.
Kemudian setelah itu Fadil ya. Tadi siapa lagi ya? Tadi satu orang. Keisha Amorita. Silahkan Dito, Fadil, dan Keisha Amorita. Dito dan Dito dulu silahkan. Satu aja dulu, tunjukin. Dari mana ke mana? C. Dari C, sebentar saya ganti tanda dulu. Ya, pakai merah. Dari C ke mana? Ke G, Pak. Ke G, betul. Ya, ini adalah lambda. Dari C, ya ini Dito. Ya, Dito. Silakan tadi siapa setelah Dito? Fadil, Pak. Fadil, setelah Fadil silakan. Dari A ke E, Pak. Dari A ke E. Ke E, ini Fadil ya. Keisha Amorita silahkan. Dari ke G ke K. Dari G ke K. Ya, betul ya. Keisha ya, Amorita. Nah, ini sudah betul semua ya. Intinya kalau kita perhatikan dari sini kan mulainya naik ya. Nah, sampai sini. Ini satu. Berarti ini dari sini sampai ke sini berarti satu panjang gelombang. Dari sini sampai sini itu satu panjang gelombang gitu ya. Maka dilihat. Nah, coba seperti itu ya. Dari sini ke sini. Intinya satu panjang gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Itu kalau dalam gelombang transversal ya. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi nih. Siapa yang bisa jawab ngacung ya? Nanti saya catat nanti. Fadil, Dito, dan Keisha sebentar ya. Fadil, Dito, dan Keisha. Fadil kelompok mana? Ini udah kelompok C. C, ini saya tulis 2 aja biar gampang, 2 kali. Kemudian Dito dari mana? Kelompok ini ya, saya tuliskan 2 kali lagi. Kemudian satu lagi Amorita, Keisha Amorita dari kelompok mana? C, Pak. Kelompok C. Ini ya? Iya. Iya. Sekarang pertanyaan saya terakhir, satu lagi. Siapa yang tahu ya? Ngacung aja biar saya ketahuan urutannya. Dari A sampai K nih, dari K ya sampai K ini berapa panjang gelombang? Oke, sudah ada yang ngacung, saya cek dulu. Saya silahkan, saya cek dulu. Rafida. Nah, silahkan Rafida. Setelah ini mungkin Raditya. Ya, silahkan Rafida menjawab. Rafida dari kelompok mana? Kelompok E. Rafida dari kelompok E, alhamdulillah ya. Kelompok E nambah ya, Rafida. Silahkan Rafida sampaikan itu ternyata ada berapa gelombang kalau dari A sampai K ini? Ada 2,5 ya, 2,5. 2,5 panjang gelombang. Yakin? Iya. Jawabannya nanti kita cek dulu. Satu lagi tadi Muhammad Raditya. Silakan Muhammad Raditya sampaikan jawabannya. Sama Pak, 2,5. 2,5 gelombang. Betul ya, betul sekali. Jawabannya tepat ya. Jadi dari sini sampai ke sini 1, dari sini sampai ke sini itu 2, kemudian ini setengah. Jadi 2,5 gelombang. Baik ya. Nah, sekarang saya catat terlebih dahulu. Siapa tadi? Raditya, Pak. Raditya dari, oh ini ya, saya tulis dulu nih 2 kali. Kemudian siapa lagi tadi? Rafida ya? Betul ya? Iya, betul Pak, 1 aja. Rafida, ya betul. Nah, oh 1 udah ya. Nah, baik, selanjutnya pertanyaan saya satu lagi nih ya, satu lagi ya. Kalau dari F ke G, dari F ke G itu berapa panjang gelombang? Oke, saya cek dulu yang sudah Arifa. Oh, banyak sekali yang ngacung ini ya. Waduh. Alhamdulillah ini.
sangat pada aktif ya. Arifa dulu ya. Ini Arifa dan Keisha Amorita. Jawabannya apa Arisa? Arifa, sorry. 1/4 Pak. 1/4. 1/4 gitu ya. Kalau Keisha? Sama Pak, 1/4. 1/4. Oke, saya catat dulu Arifa dan Keisha ya. Arifa dan Keisha. Arifa tadi ini ya. Oke, pas saat ini kelompok A dan Keisha Amorita ya, udah 3 kali ya. Nah, sekarang itu yang sudah terlanjur ngacung. Siapa tadi? Udah banyak. Turunkan dulu boleh ya. Nanti kita akan coba satu lagi ya, satu lagi. Pertanyaannya adalah mana tadi gambarnya saya lupa. Nah, coba tunjukkan dari gambar yang ini ya, tunjukkan boleh dari titik mana saja yang panjang gelombangnya adalah 3/4. Oke, saya cek dulu ya. 3/4 Arifa dan Dito ya. 3/4. Silahkan Arifa dan Dito. Arifa, silahkan. Dari titik A sampai titik D. A sampai titik D. 3/4 ya. Jadi A sampai D, betul Arifa. Silahkan Dito, nggak boleh sama. Dito nggak boleh sama, harus ganti. E sampai H, Pak. Dari mana? E sampai H. E sampai H ya, betul sekali ya. Saya tulis dulu. Tadi siapa? Dito dan Arifa ya, Arifa dan Dito. Oke. Siapa tadi yang baru ngacung? Rian. Rian, apa ada pertanyaan boleh? Nggak Pak, mau jawab yang ini, yang 3/4 panjang gelombang. Oh, 3/4. Oke, boleh satu orang lagi ya, Rian ya, belum ngacung dari tadi ya. Silakan Rian Gafran, dari mana titiknya? Yang beda. F sampai I. F? F sampai I. F sampai I. Ya, betul. Ini bentuknya berbeda ya. Betul, bagus Rian Gafran. Jadi F sampai I ini 3/4. Jadi ini 1/4, ini setengah ya. Terus ini 3/4, bagus ya, sudah cukup ya untuk yang pertanyaan ini. Nah, kita coba akan kelompok yang selanjutnya ya. Rian Gafran, kelompok berapa? Kelompok F, Pak. Kelompok F, sebentar ya. Alhamdulillah nih, kelompok F sudah mulai bangun ya. Rian Gafran. Nah, ini yang terakhir di sini kelompok F. Silakan sampaikan jawaban yang sudah kalian diskusikan bersama-sama melalui LKPD yang sudah dibuat dan juga dikerjakan oleh kalian. Yang nomor 8 ya, sekaligus silahkan boleh tutup dengan kesimpulannya dari kelompok F karena tadi belum banyak yang berbicara ya. Silahkan kelompok F. Siapa? Seli Musdalifah. Silahkan Seli Musdalifah. Sebentar saya catat ya, takut lupa. Periode T adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sama kesimpulannya, Pak. Ulangi titiknya, Neng. A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H, I. E, F, G, H, I. Baik. Silahkan kesimpulannya. Kesimpulannya, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar dari tiap titik partikel dalam medium tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. Ciri-ciri gelombang transversal terdapat satu bukit gelombang dan lembah gelombang, dan satu panjang gelombang atau lambda adalah jarak yang sama dengan satu bukit gelombang dengan satu lembah gelombang. Baik, kesimpulan dan jawaban yang sangat bagus ya dari Sally dari kelompok F ya, itu sudah dijawab dengan sangat luar biasa ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini sebetulnya ada satu kesalahan saya gitu ya, sebetulnya ya ada satu kesalahan saya mengakui kesalahan ini ya.
Apa? Ada yang ingin bisa menyampaikan nggak tentang keganjilan pertanyaan yang nomor 8? Nah, saya minta kalian bisa memberikan menilai dan juga melihat nomor 8 ini sebetulnya apa yang ganjil dari pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, sampaikan saja. Saya mengaku ada kesalahan ya pada nomor 8 ini ya, sehingga mungkin bisa menimbulkan pertanyaan yang bias ya. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah siapa yang bisa mengungkapkan? Karena tidak ada selang waktunya, Pak. Silakan. Arifa dan Fadil ya. Arifa silakan Arifa. Tadi karena tidak ada selang waktu yang diperlukan untuk menempuh 2 puncak itu belum diketahui. Di gambarnya maksudnya atau gimana? Oh, enggak, gambarnya juga bingung, cuman periode itu kan ada definisinya tuh selang waktu yang diperlukan untuk menempuh 2 puncak. Nah, yang di sini tuh kita nggak tahu waktunya tuh berapa. Ya, baik, penilaian yang sangat bagus ya. Yang dilakukan oleh Arifah. Silahkan Fadil, sampaikan. Sama Pak, nggak ada waktunya untuk mengetahui periodenya. Jadi yang ganjil pada pertanyaannya itu apa Fadil dan juga Arifah? Atau yang lainnya boleh? Sebentar Khotimah. Fadil dan Arifah. Ya. Khotimah, silakan Khotimah. Kalau menurut saya yang ganjil dari pertanyaannya itu kita disuruh nyari titiknya, Pak. Ya, bagus sekali. Terima kasih Khotimah. Saya nggak nyangka ada yang nemu jawabannya ya. Jadi ini kesalahan saya, tapi ini adalah penilaian yang bagus saya kira yang bisa kalian sampaikan kepada saya dan menjadi hal yang positif ya untuk kita bisa menilai, artinya guru juga manusia gitu ya, ada titik salahnya ya. Tapi dengan kalian telah melakukan pekerjaan ini, mengerjakan bersama-sama, berdiskusi dengan teman-teman yang lain, itu adalah sesuatu hal yang positif ya, sesuatu hal yang positif dan yang bagus dilakukan. Kalian sudah berusaha untuk mengerjakan meskipun sebetulnya pertanyaannya agak aneh gitu ya. Nah, di sini kan periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 getaran penuh. Jadi pertanyaannya adalah waktu, tetapi yang ditanyakannya titiknya gitu kan. Kalau waktu kan kita nggak bisa ngedeteksi ya titiknya mana kemana. Tetapi titik yang disampaikan oleh kelompok ini, kelompok F dan juga kelompok yang lainnya, sepertinya jawabannya sama ya. Ini sudah saya anggap benar. Kenapa? Karena sudah menyatakan 1 gelombang. Jadi dari A kemudian B, C, D, E. Nah, waktu dari mencapai bergeraknya dari sini sampai ke sini itu disebut periode. Ya, periode. Nah, ini dari sini ke sini juga sama. Dari sini ke sini juga sama. Ini pokoknya mah 1 bentuk panjang gelombang ya, itu adalah periode ya. Tapi sebetulnya ganjilnya itu adalah karena kenapa ditanya titiknya, karena waktu nggak bisa ditandai titiknya di sini gitu ya. Baik, terima kasih Khotimah jawabannya, Arifah dan juga Fadil yang sudah mengungkapkan ya, dan juga termasuk semua kelompok yang sudah memberikan informasi terkait dengan materi ini dan memberikan jawaban yang sangat maksimal saya kira ya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya karena sudah bekerja keras dan juga menyelesaikan pekerjaan ini dengan secara bersama-sama, meskipun mungkin ada yang tidak ikut banyak membantu, tapi kita hargai sudah mau membantu ya. Nah, baik, untuk materi pada minggu kali ini waktunya juga ternyata sudah lebih dari ini, mohon maaf ya.
Tapi tadi mulainya juga sama ya, mulainya tadi jam setengah 11-an ya. Jadi kurang lebih ya saya mohon maaf karena waktunya berlebih sedikit ya. Nah, tetapi silahkan saya ingin mendengarkan ya. Tadi sudah saya sampaikan, tolong berikan umpan balik kepada saya untuk merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Apakah menyenangkan, apakah membuat kalian lebih antusias, apa membuat kalian lebih bersemangat. Silahkan satu orang siapa atau dua orang boleh mengungkapkan perasaannya setelah mengikuti pembelajaran, memberikan umpan balik dan masukan kepada saya. Silahkan ngacung, jangan takut ya, sampaikan saja. Hasna, satu lagi siapa? Boleh? Laki-laki boleh, perempuan boleh? Halif, silakan Hasna terlebih dahulu, mau open kamera juga boleh. Silahkan Hasna, sampaikan. Saya oke boleh kok karena tadi udah keburu lepas kerudung. Oh iya, nggak apa-apa Pak, silahkan. Iya. Nah. Buat pelajaran hari ini, menurut saya seru karena waktu di awal-awalnya ada meditasi dulu, jadi ngebuat tenang. Walaupun aku tadi nggak on cam, tapi aku ngelakuin meditasinya dan tenang juga. Dan semoga bisa dicoba juga percobaan meditasi di kehidupan sehari-harinya saya, karena Bapak telah mengajari. Jadi terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan Halif. Kalau dari saya cukup ramai pembelajaran hari ini, karena dengan adanya kayak gini itu jadi lebih tertantang gitu Pak. Jadi pengen jawab terus gitu. Baik. Ada masukan ke depannya seperti apa? Boleh? Silahkan dua orang lagi, Hasna dan Halif sudah menyampaikan. Untuk masukannya boleh, ada yang kayak gini lagi Pak, yang nanya terus kalau yang jawab atau nanya pertanyaan itu atau kayak on mic dikasih poin kayak gitu Pak. Gara-gara banyak yang mau on mic kalau banyak yang mau dapat poin-poin kayak gitu. Baik, terima kasih masukannya dari Hasna dan juga yang lain. Nanti kalau ada masukan saya minta pokoknya jangan ragu ya. Kalau memang kalian ada masukan, sebetulnya kalian harus beranikan menyampaikan kepada guru kalian pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan ya. Jadi kaliannya pun ikut. Jadi saya yakin sih, meskipun kalian tadi tidak on cam semua, tapi saya yakin kalian semua memperhatikan dan mengikuti. Dan minimal insya Allah nanti untuk yang meditasi sudah saya sharekan kepada guru-guru yang lain ya. Nanti insya Allah mungkin pelajaran yang lain juga ada yang melakukan seperti itu setiap kali mau belajar ya, lumayan meskipun cuma 3 menit tapi membuat kita lebih rileks ya, termasuk nanti saya juga sudah mengajak guru-guru yang lain juga. Dari tadi banyak guru-guru yang keluar masuk di Meet ini ya, untuk melihat, bahkan Ibu Kepala Sekolah juga tadi melihat ya. Ini adalah hal yang baik yang bisa ditiru dan mudah-mudahan saya juga akan dapat masukan dari Bapak dan Ibu guru yang lain ya, dan juga Ibu Kepala Sekolah untuk menjadikan pembelajaran lebih maksimal ya. Mau tidak mau kondisi pandemi seperti ini kita harus kreatif ya dalam menjalankannya ya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup ya, saya akan memberikan penugasan kepada kalian terkait dengan pekerjaan secara kelompok ya. Nah, pekerjaan secara kelompok ini topiknya adalah tentang materi gejala gelombang. Jadi gelombang mekanik ini tidak banyak perhitungan ya untuk materi yang sekarang. Jadi banyaknya teori dan mungkin kita juga bisa sedikit ada perhitungan-perhitungan. Sehingga materi ini bisa saya tugaskan kepada kalian untuk dipelajari oleh kalian dalam kelompok ya, dalam kelompok. Yang pertama adalah materinya adalah tentang gejala gelombang. Materinya adalah gejala gelombang atau sifat-sifat gelombang. Jadi ada topik sebanyak
6, yaitu dispersi gelombang, pemantulan gelombang, pembiasan gelombang, difraksi gelombang, interferensi gelombang, polarisasi gelombang. Nah, kalian boleh bebas. Pak, ini saya kalau satu kelas sama ada yang menjawab ada yang ngambil dispersi dan juga dispersi gelombang juga, dua-duanya boleh, nggak apa-apa. Saya yakin kalau tugasnya dikerjakan masing-masing hasilnya pun berbeda. Ya, pasti hasilnya berbeda. Jadi silahkan ini silahkan pilih ya. Ini mau ini, mau ini, mau ini, mau sama juga nggak apa-apa. Pokoknya temanya ini. Kalian boleh bikin produk apapun untuk bisa mempresentasikan materi tentang ini. Boleh dengan media apapun. Saya tidak memaksa. Kalau kalian mau pakai video boleh, mau pakai audio boleh. Pak, saya mau bikin puisi misalkan. Puisi dispersi gelombang. Dispersi gelombang adalah, nah, terus dibuatkan audionya, dimasukkan ke podcast misalkan, mau di Spotify atau di Anchor atau di mana, itu boleh. Itu saya sangat menghargai. Pokoknya bentuknya, produknya terserah kalian mau apa, ya. Boleh slide presentasi boleh Pak, boleh. Mau bentuknya poster boleh. Mau bentuknya unggahan media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, terserah, boleh, bebas aja. Mau video, mau audio, Pak saya mau bikin makalah aja boleh, boleh. Pokoknya mah bebas, terserah kalian. Produknya mau apapun, saya membebaskan sesuai dengan kemampuan kelompok kalian masing-masing. Pak saya mau bikin gambar aja lah, gambar kemudian saya foto boleh, boleh. Pokoknya terserah kalian. Intinya materinya atau temanya itu yang tadi boleh, ya. Nah nanti kalian boleh memilih, boleh diskusi dengan saya, boleh diskusi dengan teman-teman, boleh diskusi dengan guru yang lain. Waktu pengerjaannya 1 minggu, ya, dengan kemampuan masing-masing kalian. Artinya gini, kalau kalian nggak bisa bikin video, ya jangan bikin video, jangan memaksakan bikin video, ya. Bikin yang kalian bisa, pakai apa itu boleh gitu, ya. Terus di sini nanti minggu depan kita akan memperlihatkan. Nah, jadi nanti hasilnya ada yang video, hasilnya ada yang ini gitu ya. Nanti akan saya nilai dan juga nanti bisa jadi guru yang lain juga akan menilai, misalkan guru bahasa, guru seni, nanti bisa melihat ini bagus nih tampilan Instagramnya, unggahan Instagramnya atau apa, itu juga mungkin mereka akan bisa memberikan nilai tambahan gitu ya. Nah, jadi silahkan bisa berkolaborasi saja dalam kelompoknya dan kalian bisa menggunakan media apapun terserah kalian dalam pengerjaan tugasnya, ya. Podcast juga itu sepertinya masih ada yang belum menggunakan, ya. Itu adalah mungkin ide yang menarik, ya. Sambil kita beraktivitas bisa mendengarkan gitu ya, dispersi gelombang itu apa, polarisasi gelombang itu apa, itu juga mungkin jadi hal yang menarik. Silahkan boleh digunakan. Oke, clear tugasnya anak-anak semua? Clear? Nanti saya akan share ininya ya, saya akan share temanya kepada kalian semua. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup pembelajaran kali ini? Dari saya tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada saya akan screenshot dulu ya. Screenshot dulu, kalau yang mau on cam boleh. Kalau yang tidak on cam juga tidak apa-apa ya. Ini masih banyak yang isi, subhanallah. Ya, luar biasa ya. Oke, yang mau on cam silahkan, saya mau screenshot soalnya. Oke ya, ini muncul terus, tune off. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, semoga diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan kelancaran dalam segala hal. Semoga hari ini menjadi hari yang sangat menarik bagi kalian dan menjadi energi positif bagi kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pun, sukses selalu. Amin, terima kasih. Anak-anak hebat. Sukses dan sehat selalu Terima buat kasih semua. Bu. Amin, makasih juga. Izin live ya. Mangga Bu, silahkan.